Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi menjelang siang. Ini Pak, ini Pak, salah satu tugas saya di program Guru Penggerak itu mewawancarai kepala sekolah. Saya minta waktu untuk berwawancara dengan Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan, sekitar 8, Pak. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Di SD kami, di SD Prapakan 02, untuk mengidentifikasi masalah dilema etika, itu kami menggunakan beberapa jalan atau beberapa jalur. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu apa masalahnya itu. Yang kedua, kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Terus yang ketiga baru mengumpulkan data, data dan fakta untuk menguji kebenaran. Setelah itu baru kita investigasi di lapangan, baru membuat keputusan. Jadi nanti biar keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan rasa keadilan. Jadi tidak istilahnya kami sebagai orang tua itu tidak ada istilah bang cinde bang ciladan. Kita harus berdiri di tengah untuk menentukan kebajikan itu tetap ada di SD sekolah kami ini. Itu seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, untuk mengambil keputusan kami perlu telaah yang lebih dalam masalah itu. Sama-sama benar dan sama-sama ada kebajikannya, itu harus kita telaah dulu sesuai dengan kepentingan yang ada. Kepentingan yang ada itu yang kita utamakan. Jadi untuk kepentingan kemajuan sekolah kita itu seperti itu. Jadi ada skala prioritas. Semuanya benar, semuanya mengambil ada unsur kebajikan, tapi harus kita ambil skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Nanti kita nanti pemberitahuan kepada rekan-rekan guru semuanya, itu semuanya bisa menerima, oh ini loh ya masalah yang harus kita dahulukan. Jadi semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Itu harus skala prioritasnya apa yang perlu kita dahulukan. Jadi tidak ada rasa, kalau sekarang banyak sekali rasa yang mengambil keputusan itu antara suka dan tidak suka. Nah itu kita abaikan, itu jangan sampai kita mengambil antara suka dan tidak suka. Kalau kita sudah mengambil keputusan dengan suka dan tidak suka, itu nanti efeknya yang menanggung itu kita semuanya. Jadi kita harus menentukan, memilih apa masalah itu, kepentingan itu untuk kemajuan sekolah dengan skala prioritas. Oh, berarti kalau saya tangkap berarti bukan menggunakan perasaan ya Pak, tapi berbasis pada peraturan yang ada dan diprioritaskan yang mana yang paling penting, seperti itu ya Pak. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengatasi masalah itu tadi ya, dalam mengatasi masalah, langkah-langkah yang saya lakukan pada saat ini adalah kita melihat masalahnya dulu. Masalah itu besar atau kecil. Kedua, itu masalah privasi seseorang atau tidak. Kalau masalah privasi seseorang, kita harus bisa membedakan dengan masalah dinas. Seperti itu. Jadi kalau masalah dinas dengan privasi kita gabung, itu nanti efeknya akan membuat sakit hati kepada teman kita yang terkena masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu kita lihat permasalahannya, setelah itu kita identifikasi, setelah itu kita mengadakan ketemu dengan teman sejawat, rekan-rekan, guru,
kalaupun itu masalah bisa diatasi cukup dengan kita di sekolah intern, ya kita atasi di situ. Kalau tidak, ya kita bisa menggunakan memanggil dari luar, misalkan komite seperti itu. Jadi intinya adalah masalah harus terselesaikan aman, nyaman, dan semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Luar biasa. Insya Allah kalau seperti ini memang perlu pemikiran yang matang ini ya Pak, berarti sebelum mengambil keputusan. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini contohnya saya mengambil kasus dilema etikanya dulu ya. Okay. Saya mengambil contoh ini ada di sekolah kami misalkan. Itu ada seseorang guru, itu memang dia aktif, ya aktif, sergap, dan dia bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Semua pekerjaannya selesai dengan baik dan tepat waktu, tidak pernah yang ada teguran dari atas, dari tidak ada. Jadi dia memang bagus seperti itu ada. Pada saat rapat saya mengutarakan kepada teman-teman, ini loh seperti ini. Saya kasihkan contoh, biar nanti itu adalah salah satu ribet saya memberikan dia namanya untuk memberikan contoh pada temannya, itu salah satu ribet saya. Tapi ada rekannya yang kurang suka dengan hal itu. Karena apa? Karena seperti dia dianak emaskan. Jadi mereka menganggap saya itu menganak emaskan kepada teman mereka yang berprestasi tadi. Makanya dengan ada masalah seperti ini saya beritahu, saya panggil empat mata dulu, satu orang ini saya panggil, saya kasih pengertian seperti ini. Akhirnya oh iya dia juga paham, dan itu pun setelah masalah itu bisa diketahui dan dipahami oleh seluruh rekan, nyatanya sekarang baik semuanya. Jadi bisa mencontoh, bisa menerima segala hal. Jadi ada ucapan, ada itu sudah ada. Jadi kita tetap menjaga kenyamanan di dalam suatu organisasi sekolah kita ini. Jadi untuk kegiatan ini utamanya kita adalah memberikan pengertian yang sesuai dengan apa yang harus kita berikan. Jangan sampai kita nanti melukai kepada teman kita karena sesuatu hal yang kecil. Karena sesuatu hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Kalau hal yang kecil tidak bisa dilakukan, hal yang besar pasti tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Ya, benar sekali ya Pak ya. Kadang yang sudah berprestasi capaiannya luar biasa, giliran diberi reward sedikit, yang lain cemburu ya Pak ya. Sebagai pimpinan memang kita harus benar-benar bijak ya Pak. Untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya sebenarnya ada juga sih ya. Untuk pengambilan keputusan ini sebenarnya ada juga tantangan dari eksternal maupun internal, dari dalam dan maupun dari luar. Seperti itu. Setiap kegiatan pasti itu ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Tinggal kita bagaimana pandai-pandainya mengatasi tantangan tersebut. Nah, dalam kami dalam mengambil keputusan itu, tantangannya itu kadang seperti ini. Jadi guru yang satu ini yang tidak terima, kadang mempengaruhi kepada guru yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan meluas. Kalau tidak segera kita cut, itu nanti akan meluas menjadi masalah yang besar. Nah, tadi saya bilang hal yang kecil, hal yang besar dimulai dari hal yang kecil, ya seperti ini. Jadi kadang ada teman yang cemburu tadi, terus mempengaruhi teman yang lainnya untuk mengikuti jejak dia. Jejaknya malah kurang bagus ya. Nah, tapi harus kita segera kita memberikan sosialisasi kepada teman-teman semuanya untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Jadi jangan sampai salah paham. Nanti kalau sudah ada kesalahpahaman di antara mereka akan menimbulkan kecekcokan dan akhirnya
menimbulkan ketidaknyaman di dalam suatu kegiatan kita di sekolah. Berarti ini ya Pak, ketika kita mengambil keputusan, kita tidak semerta-merta oh saya sudah membuat keputusan, tapi harus jeli juga melihat respon dari teman sejawat atau maksudnya dalam arti yang kita ambil kebijakannya tersebut. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk di kami sendiri selaku kepala sekolah, dilema etika ini adalah suatu hal yang bukan rutinitas sifatnya. Jadi ini adalah insidentil dan munculnya itu secara tiba-tiba. Jadi munculnya itu secara tiba-tiba, entah kapan akan muncul suatu permasalahan dilema etika ini. Jadi kami tidak mempunyai jadwal tertentu untuk dilema etika ini. Selagi ada permasalahan, ada dilema etika, ada perbedaan, yaitu kami langsung investigasi di tempat, langsung diselesaikan. Jadi jangan sampai terlunta-lunta sampai menunggu 1-2 hari, bahkan 1 minggu atau 1 bulan, itu nanti akan basi dan tidak bisa diselesaikan. Jadi kami langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Kami cara mengatasinya adalah dengan memanggil yang berkepentingan. Dengan yang berkepentingan ini kami utarakan, kami panggil faktanya bagaimana. Itu nanti bisa dari situ bisa kita mengambil keputusan dari fakta keadaan yang kenyataannya, itu nanti bisa kita ambil keputusannya setelah kita investigasi. Keputusan ini biar tidak merugikan salah satu pihak dan bisa diterima oleh semuanya, itu harus kita berdiri di tengah, jangan sampai kok memihak kepada salah satu orang. Misalkan itu ada teman kita semakin mendekat, kita harus profesional saat mengatasi permasalahan ini. Salah ya salah, benar ya benar. Nah, itu harus kita lakukan seperti itu. Kalau itu kita lakukan dan kita memberitahukan kepada teman kita yang bermasalah dan semuanya, itu nanti akan bisa diterima dengan lapang dada. Orang kesatria katanya mengakui kesalahannya, mau meminta maaf kepada yang disakitinya, itu nanti dia akan lebih dewasa lagi. Kedewasaan adalah utama dari semuanya itu. Sikap berarti kuncinya Pak ya. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, kalau seseorang itu untuk mengambil keputusan kami itu selalu ada. Siapa orang yang membantu mengambil keputusan? Ya rekan-rekan kita semuanya, teman-teman kita semuanya. Ini adalah aset dari kita untuk mengambil keputusan secara benar, adil. Jadi kita agak orang, ya teman-teman kita semuanya orangnya seperti itu. Jadi untuk orang di luar itu adalah orang yang nomor kesekian kalinya dibutuhkan oleh saya untuk mengambil keputusan. Kalaupun itu baru tidak bisa mengambil keputusan, baru kita memerlukan orang lain. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan terakhir Pak, yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya salut kepada jenengan semuanya ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan membuka pikiran saya dalam pengambilan dilema etika ini. Apa yang bisa saya petik untuk dilema etika ini, itu pembelajarannya yang pertama, kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Gitu. Satu utamanya sangat berhati-hati. Yang kedua adalah keputusan itu harus secara adil. Jadi secara adil, jangan sampai merugikan kepada teman-teman kita.
Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini kita paling tidak bisa membantu rekan kita yang baru terkena masalah, misalkan seperti itu, baik itu masalah secara pribadi maupun golongan ya, pribadi maupun golongan. Misalkan tadi saya mengutarakan kok ada saya memberi ribet, ada yang tidak terima. Nah ini berarti bermasalah orang ini, berarti ini terkena masalah. Jadi kita bisa membantu untuk bisa memecahkan masalah, bisa memberikan pencerahan kepada teman kita supaya pikirannya itu lebih cermat, bisa menerima kebenaran yang ada di apa yang dimaksudkan kita itu untuk pengambilan keputusan. Dan saya hanya menyarankan kepada penjenengan selaku guru penggerak, ya, kedepannya monggo saya salut kepada guru penggerak, mudah-mudahan kedepannya penjenengan semuanya bisa cerah semuanya. Satu untuk secara pribadi, yang kedua untuk secara kebiasaan. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Ternyata selama ini dalam mengambil keputusan itu tidak mudah ya Pak. Berarti yang saya tangkap berarti yang sudah disampaikan oleh Bapak itu berarti sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari yang diambil, keputusan yang diambil. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan itu bertanggung jawab. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak bahwa setelah mengambil keputusan itu menguji kembali, dimusyawarahkan secara bersama, tidak egois sesuai keinginan sendiri ya Pak ya. Terima kasih sekali atas waktunya dan memberikan pencerahan kepada saya yang sedang belajar di program guru penggerak dan belajar terhadap kepada Bapak seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sumarni dari SD Negeri Prapaga 02, sedang mengikuti program guru penggerak. Nah, salah satu dari tugas yang harus saya laksanakan adalah mewawancarai 2 kepala sekolah, di mana yang satu kepala sekolah saya di SD dan yang satunya saya mohon waktunya untuk mewawancarai Ibu. Untuk wawancaranya ini adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral, tentu kita pernah mengalami hal yang seperti itu ya, dimana kalau suatu situasi mengandung kebajikan universal atau kebaikan melawan kebaikan tetapi saling bertentangan, maka itu termasuk kasus dilema etika. Tetapi apabila situasi ada nilai kebaikan tetapi melawan sesuatu yang salah, maka itu termasuk bujukan moral. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi saya karena kita harus mengambil keputusan yang bisa merefleksikan integritas sekolah dan nilai-nilai yang harus dijunjung, atau karena kedepannya akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Oh ya, betul sekali ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Nah, ini yang sulit ketika ada kasus yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya hal yang sangat
rumit ya. Tetapi sesulit apapun itu kita sebagai pimpinan sekolah harus bisa mengambil suatu keputusan, dan keputusan itu didasarkan kepada 3 unsur. Yang pertama yaitu harus berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua harus mengandung unsur bersifat kebajikan moral secara universal. Terus yang ketiga, segala keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan dalam mengambil suatu keputusan itu, yang pertama saya akan mengidentifikasi atau menganalisis dulu masalah tersebut, apakah termasuk suatu dilema etika atau termasuk bujukan moral. Kemudian yang kedua, saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan 3 unsur pengambilan keputusan, yaitu ya berpihak kepada murid, terus mengandung pengambilan keputusan itu mengandung kebajikan universal, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, menguji kembali keputusan yang telah diambil melalui musyawarah bersama. Seperti itu ya Bu ya, berarti tidak serta-merta kalau mengambil keputusan itu langsung saya kepala sekolah, saya yang mengambil keputusan. Seperti itu ya. Tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan. Luar biasa, jadi saya banyak belajar sama Ibu. Saya lanjut Ibu ya, untuk pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya selama ini langkah-langkah yang saya ambil itu sudah cukup efektif, mulai dari mengidentifikasi kasus, mendasarkan kepada kepentingan umum dan peraturan yang berlaku, dan juga saya sudah memusyawarahkan kembali sehingga keputusan yang telah diambil itu sebelum menjadi final itu betul-betul sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai prosedur yang harus dilaksanakan. Begitu ya Bu ya. Saya masih lanjut nih Bu, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah membuat keputusan terbaik dari kasus yang sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Sebagai contoh dilema etika yaitu ketika kita mengambil suatu keputusan di sekolah kita ya, ada salah satu guru yang sering datang terlambat. Sudah ditegur, besoknya masih terlambat. Sudah ditegur, besoknya masih terlambat. Dan wali murid sudah ada yang bertanya, itu bu guru yang itu kok sering datang terlambat. Nah, ternyata setelah diselidiki di rumahnya sedang ada masalah, anaknya sakit keras. Nah, di situ itu kita dilema antara rasa keadilan terhadap wali murid yang melaporkan untuk menegur guru tersebut, atau sebagai seorang sama-sama wanita ya, saya merasa kasihan kepada guru tersebut karena anaknya sedang sakit keras. Nah, di sini ini sama ya, justice versus mercy, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Iya, secara kemanusiaan ya Bu ya. Baiklah Ibu. Ya memang begitu sulit ya antara peraturan dengan kita sebagai manusia, insan manusia ya Bu ya. Saya lanjut soal nomor 6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam mengambil keputusan tidak selalu saya membuat jadwal ya. Untuk menyelesaikannya, jika masalah itu ringan atau masalah itu kecil dan tidak membutuhkan musyawarah bersama, maka saya akan langsung dapat membuat keputusan. Akan tetapi berbeda jika kasusnya berskala besar, pelik, rumit, atau membutuhkan pemikiran yang lebih, maka saya akan membuat jadwal dan melakukan prosedur pengambilan keputusan yang biasa saya lakukan. Dan
kita harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan tersebut. Gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, untuk soal yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mengambil keputusan kasus dilema etika, kadang saya tidak sendirian. Saya kadang melibatkan guru, melibatkan komite sekolah, melibatkan orang tua, wali murid, bahkan pihak-pihak lain yang kira-kira bisa memberi alternatif solusi untuk permasalahan dilema etika yang dihadapi seperti itu. Terakhir nih Bu, yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika adalah hati-hati dalam bertindak dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan pihak tertentu atau pihak lain. Masya Allah, luar biasa ini wawancara pada hari ini membuat pandangan saya jadi lebih cerah nih Bu. Jadi memiliki gambaran jika suatu saat diberi amanah, jadi yang tadinya seperti apa, Masya Allah luar biasa ini. Atas jawaban dari Ibu, terima kasih sudah berikan waktunya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam saya pengucapan atau tindak tanduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.